Terus satu kanal informasi dan inspirasi, dan pendengar, saat ini kita akan mendengarkan informasi dari Ketua Bawaslu Sumba Tengah yang akan menyampaikan informasinya bagi kita di sore hari ini. Halo. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, Pak, sejauh ini melihat dari Bawaslu sendiri ya, terkait dengan tahapan pemilu saat ini, seperti apa nih pandangan Bapak? Ya, untuk Sumba Tengah hari ini, sejak dari jam 1 ke atas tadi sudah mulai proses perhitungan, dan seluruh proses perhitungan berjalan dengan lancar. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sudah selesai. Namun sekarang yang sudah sementara berlangsung adalah perhitungan penghitung keterkaitan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati. Nah, sampai sekarang masih sementara berlangsung. Soal yang lain berkaitan dengan pengawasan, sejak dari hari pertama Minggu Tenang sampai dengan hari ini penghitung, seluruh personil kami di Panwascam, PKD sampai dengan pengawas TPS itu untuk melakukan pengawasan secara melekat. Tidak ada yang tidak melakukan pengawasan. Yeah. Itu dari kami, dari Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah. Berarti dapat dipastikan ya Pak ya, bahwa saat ini pengawas di TPS atau Panwas juga di kecamatan juga ini semua melaksanakan tugas secara baik ya Pak ya? Seluruh pengawasan melekat kami yang terutama kawan-kawan di ESOP, mulai dari Panwascam sampai dengan pengawas TPS, itu pengawasan secara melekat. Tanpa terkecuali, kami pastikan itu. Nah, ini bentuk dari tanggung jawab mereka sebagai pengawas di bawah yang sudah diambil sumpah dan janji untuk melakukan kerja-kerja pengawasan. Termasuk hari ini yang sementara berlangsung terkait dengan proses perhitungan, baik itu perhitungan gubernur maupun perhitungan bupati, itu sekarang diawasi secara melekat oleh teman-teman di bawah. Iya, Pak, ini kalau kita melihat kerja pengawasan ya, yang dilihat sebagai hal yang paling rawan itu pada saat seperti apa? Apakah pada saat pungut hitung atau pada saat pendistribusian kembali surat suaranya atau seperti apa nih Pak? Iya, yang paling krusial sebenarnya soal pemetaan terkait dengan pemetaan potensi rawan itu, yang pertama soal pungut hitung. Yeah. Pungut hitung kan di mana itu persoalan-persoalan berkaitan dengan listrik, berkaitan dengan soal jaringan itu, sehingga kami melihat betul dalam hal kondisi pemetaan potensi rawan ini, kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Ya, bersyukur hari ini di Kabupaten Sumba Tengah dalam kondisi hari ini, situasi cuaca agak bagus. Selain yang di Mertunggai tadi sudah mulai di Desa Turu itu hujannya sudah mulai turun hari ini. Tapi kalau mau lihat dari konteks pemetaan kerawanan, yang paling rawan itu ada di proses pungut hitung. Bukan juga karena faktor percaya diri, tidak. Selama proses di Minggu Tenang bahkan di kampanye, proses pengawasan dan penanganan pelanggaran kami juga sudah berjalan dengan begitu efektif, walaupun tidak 100% ya, karena setiap orang punya standar dalam hal melihat pengawasan kami berbeda-beda. Yang paling rawan adalah hari ini, di mana mungkin pemilih ada saja barangkali yang tidak sempat terdaftar di DPT ini, namun belum terakomodir di DPT. Sudah berumur 17 tahun tapi belum terdaftar di DPT. Itu beberapa hal. Tapi ya, saya merasa bahwa ini proses kerja-kerja dari teman-teman penyelenggara KPU juga sudah begitu maksimal. Mulai dari pemutusan pemilih itu sudah diefektifkan dengan baik. Sehingga kalau misalnya masih ada yang belum terdaftar, bisa dia terjadi. Yeah. Karena faktor juga dari partisipasi publik yang melihat ini agak sedikit mereka punya cara dalam hal mereka tidak merespon terkait dengan turunnya pantali di bawah, sehingga ada yang tidak terdaftar maupun ada yang sudah terdaftar. Yeah. Lalu Pak,
setelah perhitungan pungut hitung selesai, ini kan pasti akan ada kembali pendistribusian logistik kembali ke tempatnya ya Pak ya. Ini bagaimana pengawasan yang akan dilakukan oleh pengawas di TPS untuk memastikan bahwa semua baik-baik saja nih Pak? Iya, kami pastikan semua yang berkaitan dengan setelah perhitungan di TPS, seluruh logistik akan dibawa ke kecamatan, tingkat PPK. Dan dia akan diawasi oleh pengawas TPS, pengawas D, bahkan Panwascam secara melekat untuk dilakukan pengawalan secara ketat. Yang juga tentunya ada peran-peran dari pihak kepolisian, pihak TNI, dan juga masyarakat itu sendiri. Yeah. Sepertinya ini Bapak memang karena kami hanya cuma 6 kecamatan, jadi peran kontrol dari masyarakat itu sangat tinggi sekali. Sehingga kalau terjadi hal-hal yang mungkin saja di luar dugaan kami yakin persis peran kontrol masyarakat ini sangat antusias sekali untuk melihat perkembangan situasi yang terjadi hari ini, khusus di momentum pemilihan kepala daerah hari ini. Baik, lalu dikatakan juga bahwa pada saat pungut hitung ini, jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kayak misalnya perhitungan ulang atau lain sebagainya, ini ada misalnya laporan-laporan yang diterima dari masyarakat, misalnya ada hal yang tidak berkenan gitu. Nah, untuk dilaporkan kepada pengawas TPS ini seperti apa nih? Adakah hotline yang perlu disampaikan atau langsung disampaikan pada saat berada di TPS untuk dicarikan solusinya atau seperti apa nih Pak? Ya, kalau kami di Bawaslu bersama dengan teman-teman di KPU, kami optimalkan terkait dengan penyelesaian sengketa dalam upaya pencegahan secara cepat. Kalau misalnya ada kendala-kendala teknis di lapangan, terutama di TPS, itu peran koordinasi. Makanya saya minta yang lalu kawan-kawan di ad hoc itu mulai dari Panwascam sampai dengan pengawas TPS, apapun yang terjadi di TPS wajib disampaikan langsung ke PKD, wajib disampaikan langsung ke Panwascam. Panwascam akan menyampaikan langsung ke kami di kabupaten. Jadi proses pencegahan itu sudah kami optimalkan dengan maksimal. Yang kedua, jika ada mungkin yang belum puas pada saat upaya-upaya pencegahan kami, upaya penyelesaian kami secara cepat di lapangan, namun belum ada yang puas, ya silakan saja mengadukan ke Bawaslu. Kami siap buka 24 jam untuk menerima laporan-laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Karena ini kewenangan kami. Yeah. Tidak ada lagi selain Bawaslu yang dapat mengawasi soal ini, selain peran partisipasi dari publik, atau tidak ada lagi lembaga lain dapat pengaduan masyarakat selain lembaga Bawaslu. Ini yang kami harapkan. Jika ada hal-hal yang mungkin saja masyarakat belum puas, silakan saja lapor ke Bawaslu. Jika itu betul-betul berkaitan dengan soal pelanggaran yang menurut mereka itu bagian dari dugaan pelanggaran. Oke. Lalu Pak Yeremia, misalnya ada laporan-laporan seperti itu, ini kayaknya perlu dikonfirmasi secara pasti ya. Jangan sampai ini cuma belak-belakan sementara. Apakah pada saat pelaporan itu dibutuhkan bukti-bukti yang real supaya orang bisa tahu bahwa terjadi pelanggaran seperti ini atau seperti apa nih? Iya. Jadi dalam proses penanganan pelanggaran kan ada mekanisme penanganan pelanggaran. Iya. Yang pertama kan sudah harus memenuhi syarat materi dan syarat formil. Itu pertama. Yang kedua, dalam hal melengkapi terkait dengan syarat formil dan syarat material, tentunya selain bukti juga harus punya dokumen yang berkaitan dengan soal data-data laporannya mereka. Yeah. Selain itu juga Bapak yang berkaitan dengan hal ini juga harus didatangkan saksi. Karena kalau tidak ada saksi, siapa yang nanti akan mau mengklarifikasi terkait dengan dugaan pelanggaran mereka. Yeah. Nah ini yang kita perlu juga secara kelembagaan, kami harus minta juga ke teman-teman khusus untuk bagi pelapor data-data yang berkaitan dengan syarat formil, syarat material, termasuk dengan barang bukti, juga harus ditunjang dengan saksi. Yang berani saksi itulah yang akan nanti kita bisa sama-sama secara terang-terang untuk membuktikan secara fakta bahwa itu pelanggaran atau tidak. Karena itu salah satu syarat hukum. Oke. Baik, terakhir Pak Yeremia, apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama mengawasi pungut hitung agar tentunya pada pilkada kali ini berjalan dengan aman dan lancar sampai pada tahap akhirnya nih Pak? Ya, baik, terima kasih.
khusus untuk warga masyarakat Kabupaten Sumba Tengah, kami menghimbau dari Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah untuk tetap tenang, tetap juga gembira, terus tidak ada juga yang bereforia secara berlebihan di hari ini. Kalau misalnya kan teman-teman juga punya saksi di masing-masing TPS. Jika mungkin kalau teman-teman sudah merasa bahwa menang lewat perhitungan cepatnya kawan-kawan di paslon mulai dari 01 sampai dengan 05, tapi kami harap dengan tenang betul untuk hari ini tidak ada yang melakukan aktivitas pawe atau klaim kemenangan. Bersabar saja dulu. Ini situasi-situasi kita agar tidak memancing konflik-konflik yang paslon-paslon lain atau pendukung-pendukung yang sementara dalam pos juga percakapan terkait dengan hasil penghitungan kita pada 27 hari ini. Ya. Baik. Pak Yeremia, terima kasih banyak sudah bersama kami di RRI Kupang, RRI Rote, dan juga RRI Sumba kali ini dalam siaran langsung kita. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore, makasih. Ya, peringkat demikian Ketua Bawaslu Sumba Tengah Pak Yeremia Umbu Yagu yang sudah bersama kita, dan tadi disampaikan dari reporter-reporter kita yang bertugas bahwa sementara ini perhitungan untuk gubernur dan wakil gubernur sudah selesai dilakukan gitu ya.